Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Yusak Hadi Siswantoro, yang kali ini akan menyampaikan pemahaman pengajaran firman tentang Roh Kudus secara berseri. Nah, jika kemarin kita sudah berbicara tentang Roh Kudus, pemahaman tentang Roh Kudus, hari ini juga kita akan lebih mendalam lagi supaya pengenalan saudara akan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan menjadi lebih nyata, bukan dalam bentuk teori tetapi pengalaman hidup. Mari kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih punya kesempatan lagi untuk belajar akan kebenaran firman-Mu khusus tentang Roh Kudus, pribadi Tuhan yang paling dekat dengan diri kami. Zaman Bapa sudah ada di perjanjian lama, zaman Putra juga pernah ada di bumi, sekarang zaman Roh Kudus, Tuhan yang paling dekat dengan kami. Kami mau mengenal intim, punya relationship yang lebih karib lagi dengan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Di masa stay at home seperti sekarang ini, orang tidak bisa datang ke gereja lalu mendapatkan firman dari pastornya, dari gembala yang Tuhan tunjuk. Kemudian orang Kristen mencari-cari firman dan menemukan di media sosial. Saya mau menyampaikan kepada saudara semuanya, jangan menjadi pusing dengan pengajaran di sosial media. Tidak usah diperdebatkan. Tuhan menetapkan saudara digembalakan di gereja YHS dan ada kepemimpinan yang Tuhan tentukan bagimu, Tuhan taruh atasmu. Firman Tuhan menyebutkan bahwa ada banyak pengajar, tetapi cuma ada satu Bapa. Misal ada pengajar yang ajarkan hal berbeda-beda di sosial media, dan faktanya memang begitu. Pendeta satu dengan pendeta yang lain punya pengajaran yang berbeda. Gereja satu dengan gereja yang lain juga punya pengajaran yang berbeda. Jika saudara menemukan ada pengajar yang menyampaikan tidak usah ikut perjamuan kudus karena alasannya bla bla bla, atau yang lain tidak usah ikut pengurapan alasannya bla bla bla, tidak usah berbahasa lidah karena alasannya bla bla bla, tidak usah membawa persepuluhan karena alasannya bla bla bla, tidak usah altar call, tidak usah penumpangan tangan, tidak usah kenal Bapa yang bernama Yahweh tetapi tetap sembah Allah. Tidak usah penginjilan, tidak usah ke gereja karena gereja adalah jemaat, kumpulan orang percaya. Bagaimana gereja pergi ke gereja? Dan semacam itu rupa-rupa angin pengajaran yang terjadi. Saya mau beritahu kepada saudara, abaikan semua yang di luar. Apalagi bila saudara ketemu dengan pendeta yang sinis, yang nyinyir, yang negatif, yang merasa paling pintar secara teologia. Saya beritahu kepada saudara, jika tidak ada hubungan pribadi dengan Roh Kudus, hidup dengan Roh Kudus, kekristenan itu sebatas pengetahuan teologia. Dan pengetahuan teologia itu berbeda-beda dan menjadi perdebatan yang tidak akan ada akhirannya. Padahal seharusnya di dalam Kristus, kekristenan kita, ada pengalaman pribadi dengan Roh Kudus yang dikirim Yesus. Ketika dia naik, dia mencurahkan Roh Kudus, hidup di dalam kita. Seharusnya kekristenan itu memiliki pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Dijamah, dilawat, merasakan kesegaran dalam relationship dengan Roh Kudus yang sekarang hidup
di dalam diri kita. Sebab itu dalam seri pengajaran Roh Kudus ini saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, hiduplah dengan Roh Kudus. Apa kata orang, apa pandangan orang tentang teologia, tapi saudara, engkau hidup dengan Roh Kudus. Dan jika engkau hidup dengan Roh Kudus, bergaul karib, punya keintiman, punya relationship, engkau akan mengatupkan mulut orang-orang yang kekristenannya sebatas pengetahuan teologi saja, tanpa pengalaman dan hidup oleh karya dan manifestasi Roh Kudus. Yang benar adalah hubungan dengan Tuhan itu bukan melulu buka ayat Alkitab dan memperdebatkan mana yang salah, mana yang benar sebagai sebuah informasi atau pengetahuan. Hubungan dengan Tuhan itu utama adalah dengan pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Huruf itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Jadi, jika kekristenanmu sebatas membaca ayat-ayat tanpa roh, itu kering. Engkau mungkin memiliki informasi, engkau mungkin memiliki pengetahuan, tapi orang bisa bangga dengan pengetahuan saja. Tetapi di gereja kita, roh, karya roh, keintiman dengan Roh Kudus, plus ayat-ayat firman, itulah yang akan membawa kita hidup dan benar. Intimacy with the Holy Spirit, itulah yang penting untuk kita tumbuh kembangkan. Relationship with the Holy Spirit, itulah yang harus kita punyai. Don't grieve the Holy Spirit. Tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Dia ada di dalam diri kita. Jangan kau dukakan. Karena dia Tuhan yang ada di dalam dirimu. Itu pribadi yang real, pribadi yang eksis di dalam diri saudara. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan, selama ini jika aku tidak punya relationship, tidak punya keintiman, tidak punya kesadaran bahwa Tuhan yang aku sembah itu ada di dalamku oleh Roh Kudus, biarlah engkau berkata, ampuni Tuhan. I'm sorry Tuhan. Tidak salah untuk saudara berkata, I'm sorry Tuhan. Tolonglah aku. Tuntunlah aku supaya tidak mengabaikan, tidak membiarkan acuh tak acuh dengan Roh Kudus yang adalah Tuhan yang ada di dalam diriku. Tolonglah aku Tuhan, supaya tidak lagi mendukakan Roh Kudus di dalamku. Biarlah saudara berkata, aku tahu ada Bapa zaman di perjanjian lama. Aku tahu ada putra yang tertulis di Bible di zaman perjanjian baru. Aku tahu ada Roh Kudus di zaman aku hidup sekarang dan ada di dalam diriku. Biarlah kita mengakui di hadapan Tuhan. Aku memang menghormati Bapa yang aku kenal namanya Yahweh, YHWH. Aku berdoa dan melakukan segala sesuatu dalam nama Sang Putra yaitu Yesus, Yesua. Dan aku mau hidup mulai sekarang bersama Roh Kudus yang sekian lama, bahkan bagi saya, saudara, sejak remaja sudah Tuhan taruh di dalam hidup saya. Saya umur 13 tahun, diberi kesempatan untuk percaya Yesus Kristus dari keluarga Konghucu, lalu oleh seorang pendeta di desa waktu itu. Dia mengajar guru agama di SMP. Kemudian dia menaruh perhatian kasih Tuhan melalui dia kepada saya. Dia seorang bapak rohani yang baik, yang peduli, yang care. Dan saya menjadi akrab dengan dia. Dan setelah saya dibaptiskan, kemudian
Saya datang ke gereja pendeta tersebut, berjemaat di sana. Lalu satu saat gereja mengundang satu penginjil dari orang luar negeri, dari Belanda. Lalu dia khotbah tentang penginjilan. Dan dia sampaikan bahwa orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Dan kemudian ketika itu saya merasa aku perlu dipenuhi roh dan berbahasa roh. Dan saat itu juga saya dipenuhi roh dan saya berkata-kata dalam bahasa roh. Sejak dari remaja sudah Tuhan taruh di dalam hidup saya. Dan kemudian di dalam pelayanan, Tuhan mempercaya bukan hanya satu gereja saja, tetapi berkembang menjadi satu sinode. Dan seperti saudara ketahui, logo gereja YHS adalah lambang burung merpati di mimbar. Apakah itu kebetulan? Saya percaya tidak kebetulan. Tetapi jika selama ini kita lebih fokus kepada hal-hal yang lain dan mengabaikan akan karya Roh Kudus, tidak menempatkan sebagai pemberitaan yang utama, biarlah kita berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Saudara pun demikian. Engkau sudah diselamatkan. Saudara selamat itu, percaya Yesus itu karena dibantu Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Dan saudara dipelihara sampai hari ini. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Tetapi berapa banyak yang kita diamkan, kita dukakan. Biarlah saudara berkata, ampuni aku ya Tuhan. Kita minta pengampunan bukan karena kita belum diampuni. Kita minta pengampunan karena kita merasa salah. Ampuni aku, Bapakku. Ampuni aku di dalam Yesus Kristus. Say sorry kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, kita berkata, ampuni aku Tuhan. Bukan karena kita belum diampuni. Sudah diampuni. Tetapi ketika kita merasa salah, why not untuk berkata, say sorry. Salah Tuhan. Sebab itu, biarlah mulai pemahaman, pembelajaran tentang Roh Kudus pada kali ini membuat saudara untuk semakin mengenal, semakin respect kepada Roh Kudus. Dan biarlah engkau sadar bahwa dirimu sudah tidak ada kepentingan yang lain lagi selain hidup oleh Tuhan, dari Tuhan, dan bagi Tuhan. Without the Holy Spirit, kekristenan tanpa karya Roh Kudus, kekristenan yang God is far away, Tuhan itu begitu jauh, Bapa itu begitu jauh, dan Yesus itu berada di masa lalu, dan Injil, firman, ini adalah huruf-huruf yang mati. Gereja itu hanya sebuah organisasi. Liturgi itu sebuah nostalgia yang dari dulu kita kerjakan sebagai rutinitas. Dan kehidupan kekristenan itu kekristenan yang terbelenggu. Kekristenan yang tidak ada sukacita, damai sejahtera, dan kemerdekaan. Tetapi sebaliknya, with the Holy Spirit, dengan Roh Kudus, maka Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita, itu tinggal di dalam diri kita. Yesus yang bangkit,
kuasanya ada di dalam kita. Dan firman ini menjadi hidup oleh karya Roh Kudus. Dan gereja adalah sebuah persekutuan yang manis antara orang percaya satu dengan orang percaya yang lain. Dan kita menjadi tubuh Kristus yang hidup. Dan kemudian karya Tuhan yang dahsyat itu bisa terjadi melalui kita bagi dunia ini. Dan saya rindukan bahwa siapapun saudara, kekristenan saudara adalah kekristenan yang dengan Roh Kudus, bukan tanpa Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita simak 3 hal penting yang berkenaan dengan baptisan. Firman Tuhan mencatat bahwa Roh Kudus membaptis kita ke dalam Yesus. Itu yang pertama. Roh Kudus membaptis kita ke dalam Yesus. Kata baptis dalam bahasa Inggris artinya immerse, dalam bahasa Yunani baptizo, yang artinya dimasukkan ke dalam atau ditenggelamkan. Saudara masuk ke dalam sampai semuanya basah. Jadi Roh Kudus membaptis kita masuk ke dalam Yesus. Kita akan baca ayat-ayatnya. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab oleh satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Dan semuanya telah diberi minum dari satu roh. Dibaptis ke dalam satu tubuh. Jadi Roh Kudus membaptis kita masuk ke dalam satu tubuh, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang melakukan? Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita menjadi orang yang percaya Yesus, dan kita menjadi dibaptis ke dalam tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Yang kedua, Bible juga mencatat bukan Roh Kudus membaptis kita masuk ke dalam tubuh Yesus. Yang kedua, murid-murid Yesus membaptis orang-orang masuk ke dalam air. Di Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan begini. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi murid-murid membaptis orang-orang ke dalam air. Dan yang ketiga, Yesus membaptis kita ke dalam Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus membaptis kita ke dalam tubuh Yesus. Yang kedua, murid-murid membaptis orang-orang ke dalam air. Dan yang ketiga, Yesus membaptis kita ke dalam Roh Kudus. Dan kita akan fokus yang ketiga ini. Kita bicara tentang menerima Roh Kudus atau yang di Bible disebutkan sebagai baptisan dalam Roh Kudus. Ketika saudara diselamatkan, yang pertama yang terjadi, Roh Kudus membaptismu masuk ke tubuh Kristus. Bible berbicara secara khusus tentang baptisan with the Holy Spirit. Itu yang ketiga. Mari saya tunjukkan kepada saudara di Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Sungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan. Tetapi dia yang datang sesudah aku lebih berkuasa daripada aku. Untuk membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus akan membaptismu dengan Roh Kudus. Kalau sudah perhatikan di 1 Korintus pasal 12 ayat 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 13, saudara ingat itu? Sebab oleh satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh roh kita dibaptis masuk
ke dalam satu tubuh, yaitu Yesus. Nomor satu, Roh Kudus membaptis kita masuk ke Yesus. Tapi perhatikan yang Matius 3 ayat 11 tadi. Yesus akan membaptismu dengan Roh Kudus. Yesus akan membaptismu ke dalam Roh Kudus. Perhatikan ini. Yang pertama, Roh Kudus membaptis kita masuk ke tubuh Kristus, tapi yang ketiga ini, Yesus membaptismu dengan Roh Kudus atau ke dalam Roh Kudus. Yesus ingin memasukkan kita betul-betul, menyelubungi kita, membuat kita penuh, mengisi kita sampai luber dengan Roh Kudus. Ini yang akan saya tunjukkan. Yang tidak biasa, yang sangat khusus. Baptisan ke dalam Roh Kudus itu ada di semua Injil. Maksud saya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di 4 kitab ini. Baptisan ke dalam Roh Kudus. Padahal hal-hal lain tidak semua tercatat di dalam 4 kitab. Seperti yang kita ketahui, yang belajar teologi tahu ini, Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik. Yang mirip satu dengan yang lain. Yohanes tidak disebut sebagai Injil sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas mencatat kelahiran Yesus dengan cepat. Setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, yaitu di tahun ketiga dari pelayanan Yesus. Jadi, Matius, Markus, dan Lukas, mereka selesai menulis hanya di tahun ketiga dari pelayanan Yesus. Selesai, Matius, Markus, Lukas. Dan kemudian di tahun 70 AD, murid yang bernama Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, murid yang bernama Yohanes, murid terakhir yang masih hidup, menulis 2 tahun terakhir tentang pelayanan Yesus. Dan saudara lihat ketika saudara membaca Matius, saudara lihat perumpamaan yang diberi Yesus itu ada di Markus dan ada di Lukas. Tetapi di Yohanes tidak semuanya. Apa yang ada di Yohanes tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Contoh, di Yohanes 2, perjamuan di Kana. Itu cuma ada di Yohanes. Yohanes 3 tentang Nikodemus. Percakapan bahwa orang harus lahir baru. Itu tidak ada di Matius, Markus, Lukas. Di Yohanes pasal 4 ada pertemuan dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Yohanes pasal 8 ada seorang wanita yang ketahuan berzina yang dapatkan pengampunan. Yohanes pasal 9 ada orang buta sejak lahir. Yohanes pasal 11 ada Lazarus dibangkitkan dari kematian. Yohanes pasal 14, 15, 16 percakapan di perjamuan terakhir. Itu semua tidak dicatat di Matius, Markus, dan Lukas. Saya mau sampaikan kepada saudara kenapa saya sharekan ini kepada saudara. Inilah maksud saya. Yang dicatat semua yang ada di 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu apa? Kematian, penguburan, kebangkitan, dan satu lagi, baptisan ke dalam Roh Kudus. Itu 4 kitab mencatat semua. Kematian, penguburan, kebangkitan, itu adalah berita Injil sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dan satu lagi, yaitu dibaptis ke dalam Roh Kudus. Berarti
kesimpulannya adalah kematian, penguburan, kebangkitan itu memang berita Injil dan olehnya manusia diselamatkan. Pemberitaan Injil ini. Tetapi kenapa masih ada tambahan satu lagi, yaitu dibaptis ke dalam Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti ini pun sesuatu yang sangat-sangat penting dicatat di 4 kitab. Di Markus pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Markus 1 ayat yang ke-8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dicatat oleh Markus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat Lukas. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 berkata begini. Yohanes menjawab kepada semua orang dengan mengatakan, sesungguhnya aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, yang untuk melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dibaptis dalam Roh Kudus. Dan sekarang, saudara perhatikan. Di Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33 dikatakan begini. Aku pun tidak pernah mengenalnya, tetapi Elohim yang mengutusku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh turun dan hinggap di atas seseorang, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Wow. Dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata ini adalah topik yang juga sangat penting. Kematian, penguburan, kebangkitan itu adalah berita utama dari Injil. Tapi dibaptis dengan Roh Kudus ternyata juga tertulis di 4 kitab. Berarti menempati ranking yang sangat penting. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus turun dan tinggal pada Yesus dan tidak pernah turun dan tetap tinggal di dalam diri seseorang sebelumnya. Tetapi itu Roh Kudus turun ketika Yesus habis dibaptis, Roh Kudus turun dan tetap tinggal pada Yesus. Sebelumnya di Perjanjian Lama ada Roh Kudus atas orang-orang. Tetapi contoh ketika Raja Saul, Roh Kudus atas Raja Saul. Tetapi ketika Raja Saul memberikan persembahan tanpa kehadiran Samuel, Roh Kudus pergi meninggalkan Saul. Roh Kudus juga pernah turun atas Daud. Dan ketika Daud berzina dengan Batsheba, dan kemudian apa yang menjadi doa Daud di Mazmur pasal 51? Daud berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Pulihkanlah aku. Biarlah sukacita keselamatan darimu ada kembali di dalam diriku. Dan kemudian Roh Kudus atas Daud kembali setelah dia dalam pertobatan. Nah sekarang Bapa berkata kepada Yohanes bahwa, maksudnya Yohanes Pembaptis, bahwa pada orang yang ada Roh Kudus turun atasnya dan tinggal tetap di dalamnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang dimaksudkan adalah Yesus. Kapan Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus itu turun dan tetap tinggal di dalam Yesus? Yaitu ketika ia membaptis Yesus dengan air di Sungai Yordan. Jadi saudara ingat, Yesus dibaptis, masuk ke air, surga terbuka, dan Roh Kudus seperti merpati
turun kepada Yesus. Inilah yang penting yang saudara dan saya perlu pahami. Jadi, dari kesimpulan yang saya sampaikan pada sesi ini adalah betapa luar biasanya isu penting ini kita mesti alami, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara ada Roh Kudus sehingga bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan kau diselamatkan, jadi ciptaan baru. Itu adalah satu hal. Tetapi saudara dibaptis dengan Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, itu adalah hal yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah saudara sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Tetap ikuti The Holy Spirit Series pada sesi-sesi berikutnya. Dan saudara akan lebih mendalam, dan saya berdoa supaya semua dapat mengalami keintiman dengan Roh Kudus, relationship dengan Roh Kudus, dan biarlah Tuhan yang ada di dalam diri saudara, yaitu karya Roh Kudus sempurna, itu saudara alami, dan saudara hidupi, dan saudara menikmati Immanuel, Elohim menyertaimu dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Kekristenan bukan kekristenan yang mati, bukan kekristenan yang kering, tetapi kekristenan yang sungguh-sungguh dapat saudara nikmati karena Tuhan beserta dengan kita. Siapa yang akan jadi lawan Dia? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sudah disampaikan, sudah diberitakan betapa pentingnya keintiman dengan Roh Kudus, relationship dengan Roh Kudus, kekristenan dengan Roh Kudus. Sebab itu, setelah ini kami tidak mau hanya sekedar ada Roh Kudus yang membantu kami mengaku Yesus Tuhan dan kami diselamatkan. Kami ingin dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Berkatilah semua anak-anak-Mu, semua orang percaya yang mengikuti The Holy Spirit Series ini. Engkau sedang membuat rencana yang baik dalam kehidupan mereka. Something good is going to happen to us. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sampai jumpa pada sesi The Holy Spirit Series yang akan datang. Jika saudara merasa diberkati, silahkan saudara bisa share dan beritahu tayangan video ini kepada rekan, sahabat, dan keluarga saudara. Sampai jumpa. Yeshua HaMashiach, bless you.